Ini data majelis. Sekarang kita nginjak ke data majelis. Nah, kita isi jenis majelisnya, periodenya, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Setelah itu kita rekam. Ya, saya majelisnya, saya tidak tahu setiap gereja mungkin istilahnya bermacam-macam. Bulan 10 2019 sampai 2020. Oke. Nah, ini jenisnya penatua. Nah, penatua ini anggotanya siapa? Ya, kita klik di sini. Nah, nama lengkapnya kita bisa cari di data jemaat. Ya, yang terdaftar di database jemaat ini ya, di menu paling atas. Oke, kita pilih misalnya Anwar Sukirno. Ini sebagai penatua. Nah, jabatan di sini kita bisa isi juga jabatan apa. Jabatannya A misalnya apalah. Saya tidak tahu istilah di gereja masing-masing. Jadi modul ini bisa dipakai atau tidak, ya tinggal tergantung kebutuhan. Jabatan kita rekam. Nah, kita masuk di sini. Ya, seperti itu. Terus ada juga staff. Nah, kita bisa isi staff. Staff di sini kita bisa isi nama lengkapnya atau kita ambil dari data jemaat. Kita pilih. Nah, tanggal mulainya kita isi. Misalnya dari 19. Alamat kenapa tidak terisi? Karena di data jemaat Heri Suheri ini tidak dilengkapi dengan data alamat kota. Nah, hanya wilayah saja. Heri Suheri ini makanya data jemaat ini sangat penting untuk kelengkapannya dan sebisa mungkin diisi secara lengkap. Oke, statusnya kita di sini bisa bikin status. Nah, nama tambah statusnya masih menjabat. Cuti. Statusnya sedang off. Nah, misalnya seperti ini. Bisa kita ambil aja. Nah, di sini akan keluar cuti misalnya. Nah, jabatan. Jabatan di sini kita bisa isi keuangan misalnya. Manajer. Ya. Nah, ini akan keluar di sini sebagai manajer. Kita bisa rekam. Nah, ini adalah staff. Data staff yang ada. Oke, terus kita data jemaat, data pendeta, maaf. Data pendeta. Kita bisa isi nama lengkapnya. Misalnya Pendeta Reno. Tanggal pentahbisannya tanggal 10 bulan 4 tahun 2000. Nah, kalau dia sudah emeritus, tinggal diklik emeritus, tanggal emeritusnya tanggal berapa. Tapi karena ini baru ditahbiskan, status pelayanan. Oke, di sini untuk keterangan sebagai gembala.
atau wakil gembala atau gembala cabang dan sebagainya. Nah, di sini status pelayan sebagai gembala. Nah, ini periodisasinya. Ini pentabisannya misalnya tahun 1990. Nah, ini periodisasinya. Periodisasi itu jabatan selama menjabat mulai tanggal 10 bulan 4 sampai dengan tidak ada akhirnya. Ini biografi. Akhirnya tinggal kalau memang mau diisi, kalau memang tidak ada akhirnya ya istilahnya itu gembala tetap sampai wafat mungkin di situ. Ya kita kosongkan saja. Terus biografi singkat, mungkin pendidikan, terus pernah melayani di mana saja, tanggal berapa, tahun berapa, dan sebagainya. Ini tergantung dari intern gereja tersebut. Oke, sudah selesai, kita rekam. Nah, maka masuk di sini. Pilih isi yang lain, pendeta yang lain, diisikan semua boleh. Jadi ada beberapa pendeta yang boleh, yang terdaftar di gereja tersebut, didata di sini semua. Kemudian ultah. Nah, ultah. Nah, ini keluar data jemaat. Data jemaat di sini adalah jemaat yang kita input di data jemaat ini. Karena data jemaat yang menu ini data jemaat induk ya, secara keseluruhan. Nah, kita bisa ultah di sini bisa dari tanggal kelahiran, tanggal berapa sampai tanggal berapa, tanggal atau tanggal perkawinan, tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti diklik filter, maka dia akan keluar. Saya akan coba range-nya yang di bulan 5 01.05 tahun 2020 sampai 31.05 tahun 2020. Ini kita klik kelahiran aja ya, karena ini tanggal pernikahannya masih kosong. Kita filter. Nah, makanya muncul tanggal 15 bulan 5 adalah atas nama Adada. Ya. Adada lahir di tanggal 15 bulan 5. Ini tahunnya salah, nanti bisa diganti di data jemaat. Karena dia tidak mungkin usianya 11 bulan 12 hari. Ya. Kita bisa ngeprint. Ini hasil print out-nya, previewnya. Atau cetak ke printer. Terus data ibadah. Kita bisa masuk di sini data ibadah. Nah, nama ibadah ini saya sudah isi. Ibadah raya 1, ibadah raya 2. Nah, kalau kita mau isi lagi daftar ibadah, kita bisa klik tombol C. Nah, kita bisa klik di sini ibadah. Sekolah minggu misalnya jam 9. Nah, ini di sini kan tidak bisa isi ya. Kita klik edit 09.00 sampai 11.00 hari Minggu ya. Kita punya data raya 1, ibadah raya 2, ibadah sekolah minggu. Kita bisa klik di sini. Nah, panah ke bawah dia akan muncul. Kita input yang ibadah sekolah minggu. Misalnya di tanggal 26. Pengkhotbahnya Kak Maria misalnya. Yang datang karena ini ibadah sekolah minggu, jadi mungkin anak-anak semua ya yang datang 90.
orang. Oke, rekam. Nah, terus ini laporan ibadah. Nah, ini laporannya. Kita bisa memfilter nama ibadahnya apa, pengkhotbahnya siapa, tanggalnya, tanggal ibadahnya tanggal berapa. Saya ketik tanggal 20, tanggal 1 bulan 4 sampai 31 bulan 4 tahun 2000. Ini invalid date karena di tanggal bulan 4 tidak ada tanggal 31. Kita ganti sampai tanggal 30. Nah, itu akan muncul. Yang dimunculkan yang di dalam range filter tersebut. Ya, ini udah difilter datanya. Yang lain tidak kelihatan, cuman ini aja. Kalau ingin lepas filternya, kita tinggal klik non filter. Nah, maka data akan keluar semua lagi. Ini yang laporan ibadah. Lalu data absensi. Daftar absensi jemaat. Daftar absensi jemaat, cara penggunaannya adalah ini klik nama acara, tanggal acara, jam mulai. Nah, dia otomatis keluar. Kalau mau dirubah juga kita bisa di tanggal 6, 26. Tanggal acara tanggal 26, tanggal 26 jam 10.00 kemarin. Nama acaranya doa bersama. Oke, yakin jam acara dan tanggal acara, nama acara benar? Yes. Nah, nomor NIP ini adalah nomor NIP yang terkandung dalam data jemaat tadi. Karena tidak hafal satu masing-masing jemaat, kita bisa salahkan ketiknya. Karena GF tidak ditemukan, maka bisa dilihat data jemaatnya. Kita mau lihat NIP tidak ditemukan, mau lihat list data jemaat, yes. Nah, ini list data jemaatnya. Ini bisa dicari namanya siapa, atau jemaatnya sudah banyak. Kemudian yang datang adalah si Anwar Sukirno. Nah, ternyata NIP-nya adalah ini, ya. Nah, kita sudah dapatkan Anwar Sukirno. Nah, begitu enter, dia otomatis masuk. Dia otomatis masuk. Ini nomor NIP-nya, Anwar Sukirno, panggilannya Anwar, nama acara doa bersama, jam mulainya ini, tanggal acara, jam datang. Nah, dia ada keterlambatan 1575 menit karena ini dihitung jam komputer, ya, jam hari ini. Ya, seperti itu. Ini laporannya. Laporannya saya dibuat. Nah, ini Sukirno. Bisa dicek di sini nanti keterlambatannya. Terus pelayanan jemaat. Ini untuk melayani jemaat-jemaat yang perlu pelayanan. Misalnya kita isi data, nah, tanggal pelayanan tanggal 1 bulan 4 misalnya tahun 2000. Tujuan visit mendoakan Ibu Sherly sakit misalnya.
yang melayani Pak Budianto. Jam visitnya 14.00. Ketuanya Budianto. Anggotanya A, B, C, D, E. Ya, ini nama orang. Saya singkat saja pakai A, B, C, D, E biar cepat. Terus keterangan pada waktu pelayanan. Ini menerangkan apa saja yang dibicarakan. Di sini diketik apa saja yang disampaikan. Terus ini pengarahan, firmannya apa, surat apa, kitab isi khotbah. Ya, ini diisi seperti itu. Terus rekam. Nah, jadi kita bisa tahu historinya, pelayanannya pernah kemana-kemana saja. Nah, ini kita juga pernah ke Ibu Rani, besuk lama nggak ibadah.